Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Hardi Dian Anto, channel gado-gado, di mana kita akan bahas semuanya di sini. Yap. Akhirnya gua bisa bikin video lagi karena alhamdulillah banget. Setelah gua disuruh liburan kemarin yang gara-gara si korong, akhirnya alhamdulillah sekarang gua sudah mulai beranjak lagi kegiatan dubbing. Sudah satu persatu diselesaikan hutangnya, walaupun ada di beberapa tempat yang memang harus kejar tayang, harus selesai. Jadi mau tidak mau diganti peran gua. Tapi ada juga beberapa yang masih mempertahankan peran gua sampai ngirim filenya ke rumah buat dikerjain di rumah. Terima kasih banyak. Tapi sekarang sudah mulai agak, alhamdulillah agak hektik lagi, agak ramai. Jadi agak berkurang nih intensitas untuk upload video di YouTube. Ya, tapi makanya gua menyempatkan diri untuk mengupload lagi video kali ini. Ya, hai deh. Karena gue kangen banget sama kalian semua, para subscriber gue yang selalu mendukung channel Hardi Dian Anto ini. Dan kali ini kita bakal ngomongin, karena beberapa hari yang lalu pernah ada yang nanya ke gue. Dia itu autor komik, autor apa sih kalau misalkan dia yang bikin komik tuh? Pokoknya dia komikus gitu di webtoon. Nanti kalau misalkan ini gue kasih dah linknya di bawah ya, biar pada baca. Dan itu ceritanya menarik banget sih, karena dia membahas tentang dunia dubbing di Indonesia. Dan salah satu informasinya katanya dapat dari YouTube gua. Alhamdulillah, konten-konten gua bisa berguna ya kan. Nah, jadi dia nanya itu masalah usia dubber. Di sini makanya gua bakal bahas, sebenarnya dubber itu ada batasan usianya nggak sih? Nah, karena ini adalah dunia seni itu tidak terikat dengan yang namanya usia. Dan bisa gue bilang dubber ini adalah pekerjaan yang gak ada pensiunnya sih menurut gue. Karena selama lu masih kuat, selama lu masih bisa mengerjakannya, selama bisa ngikutin alur segala macem, kayaknya sih lu masih bisa berkarya di dunia dubbing ini. Karena setahu gue, dubber yang sekarang masih eksis gitu, masih dubbing keliling segala macam, itu kebanyakan memang dubber yang sudah melanglang buana. Setahu gue sih emang yang udah dubber yang udah dari zaman dulu. Makanya kan banyak di wawancara gue juga ada, bentar ya. Oke, lanjut lagi. Karena setahu gue tuh yang udah melanglang buana di dunia dubbing ini juga kebanyakan dubber yang udah dari lama, yang dari tahun 90, yang tahun 93, pokoknya awal tahun 90-an lah. Karena kan di video gua yang sama Mas Anto, ntar lu bisa lihat aja di sini, ntar gua tempel. Itu kan awal dubbing tahun 90-an. Jadi yang awal dubbing itu juga masih ada yang eksis sampai sekarang gitu. Karena seperti gua pernah bahas juga, regenerasi dubber di Indonesia itu lambat banget. Dan oleh karena itu makanya di dubbing ini nggak ada yang namanya batas minimal atau batas maksimal usia. Jadi buat siapapun, mau itu muda, mau itu sudah agak berusia, masih bisa berkarya di sini. Jadi karena apalagi yang namanya di dunia film ya, kita kan ngerjain film nih, pasti kan perannya nggak semuanya muda, nggak semuanya tua gitu kan. Pasti banyak peran di situ kan, ada yang muda, ada yang tua, dan bisa diatur waktunya di sini tuh. Contohnya seperti yang wawancara gua sama si Adam tuh, kalau lo belum nonton, si Adam itu sekarang sudah bisa dibilang dubber untuk suara anak gitu, suara anak yang sudah cukup bisa bermain dengan sangat hebat. Dan dia memanage waktunya juga bagus. Si Adam ini dia masih sekolah. Waktu dia masih sekolah, dia bakal minta jam dubbingnya itu pasti
setelah dia pulang sekolah. Tapi karena sekarang lagi masa belajar di rumah gitu kan, belajar online, jadi dia agak bisa lah banyak waktunya gitu. Jadi banyak banget juga yang tidak terlalu tidak terlalu fokus. Pokoknya dubbing ini juga bisa menjadi side job juga bisa, karena ada beberapa dubber juga yang memang dia sudah punya pekerjaan, tapi dia kayak ya daripada gua bengong gitu, udah habis kerja segala macem, akhirnya ada juga yang ngambil job dubbing gitu. Jadi di dunia dubber ini, pokoknya dunia dubbing ini enak lah kalau menurut gua, yang pernah gua alamin. Yang penting lu pintar-pintar aja ngatur waktu, terus pintar-pintar buat jaga kualitas dan lain sebagainya gitu. Jadi mudah-mudahan kejawab pertanyaan author itu. Cuman gue lupa namanya, ntar gue tulis dah, gue lupa karena gue susah mengingat nama. Geblek gitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa kejawab. Dan jadi di dunia dubbing ini nggak ada yang namanya batas minimal dan batas maksimal dubber. Jadi bahkan yang dari anak kecil banget juga, selama dia udah bisa bicara ya, kalau belum bisa bicara ya gimana caranya gitu kan. Pokoknya dia udah bisa ngomong di dunia persuaraan ini. Nggak cuma dubbing doang, maksudnya di voice over juga, di iklan-iklan juga banyak kan, butuh suara-suara yang kecil banget, yang anak-anak kecil gitu, dede. Jadi siapapun jangan putus asa, jangan menyerah. Maksudnya misalkan ada mungkin yang nonton di sini udah berusia misalkan 40 atau mungkin 50 segala macam, banyak dubber yang sudah berusia segitu. Dan peran-perannya juga kan banyak juga yang udah tua-tua gitu kan. Jadi jangan menyerah. Dan buat yang masih dede juga yang masih kecil-kecil juga jangan menyerah juga, tetap berlatih. Cuman ya gitu, banyak juga yang komen di video gua, ya tapi aku di luar kota ini. Itu dia sih yang rada jadi kendala sih, karena setahu gua untuk dubbingan itu baru ada di sekitar Jakarta dan sekitarnya sih, maksudnya di daerah Jabodetabek gitu, belum ke luar. Mungkin kalau misalkan VO mungkin bisa ya, karena itu cuman sendiri. Tapi kalau untuk dubbing film dan untuk tayang di kayak TV nasional atau di TV berbayar yang sekarang lagi booming segala macam, itu memang kebanyakan berpusatnya di Jakarta sih. Itu sih yang agak jadi bisa dibilang ya kendala lah, jadi kendala buat teman-teman yang ingin mencoba di dunia sulis suara ini gitu. Jadi mudah-mudahan penjelasan gue ini bisa dimengerti dan menambah wawasan buat kalian bahwa di dunia dubbing ini tidak ada batasan usia. Oke? Segitu aja video gue kali ini, hanya untuk mengobati rasa kangen gue ke kalian sama pamer rambut baru. Apaan sih? Oke deh, segitu aja. Terima kasih banyak yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe channel Hardy Diananto, channel Gada Goda ini, langsung aja di subscribe di sini nih, tinggal peceting atau nggak di pojok sini. Pokoknya subscribe biar channel Hardy Diananto ini semakin besar, semakin berkembang, supaya bisa menambah wawasan baru buat kalian. Dan gue juga semakin semangat buat bikin videonya. Gue sempetin dah ide. Oke deh, terima kasih banyak atas perhatiannya dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.